Kemudian kita hadiahkan Fatihah khusus untuk guru kita almarhum Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Syukri Husain yang pada malam hari ini akan diberkati haulnya. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca ini akan menjadi pahala bagi untuk beliau dan juga akan menjadi cahaya untuk beliau dalam kuburnya sehingga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadithi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi bid-darain amin. Qala wal mu'adzinu lillahi bi khamsi shalawatin. Kita masih melanjutkan bahasan tentang orang-orang yang sangat tidak disukai oleh iblis, yang menjadi musuh-musuhnya iblis. Dan ini merupakan kelompok yang keempat yang sangat tidak disukai atau sangat dibenci oleh iblis. Siapa itu? Al-mu'azzinu lillah bi khamsi shalawatin, yaitu muadzin, orang yang mengumandangkan azan lillah, semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Jadi bukan karena ingin dipuji ya, dia karena suaranya bagus atau dianggap orang yang rajin gitu ya. Ini mengumandangkan azan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti tergantung pada hati masing-masing ya. Sebab ya, terkait dengan hati tidak ada yang tahu ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pada halaman 302. Ini khamsi shalawatin, pada 5 waktu sholat ya. Muadzin ini orang yang mengumandangkan azan. Ini kan memang azan itu sendiri sunnah ya, satu ibadah sunnah. Namun walaupun umpamanya ya, sholat yang kita laksanakan itu sendirian, itu tetap disunahkan azan ya, tetap disunahkan azan. Tentunya azannya tidak keras ya. Atau memang jamaah sudah selesai, kita mau sholat sendirian ataupun jamaah yang lain, tetap disunahkan azan. Nah ini lebih kepada muadzin yang memang ada pada awal waktu gitu ya, karena menyerukan kepada orang banyak untuk melaksanakan sholat. Ini kan azan itu tidak hanya pada saat akan sholat ya, dianjurkan. Itu pada saat bayi baru lahir juga disunahkan ada di telinga kanan kan ya. Kemudian iqomah di telinga kiri. Kenapa begitu? Karena mengambil satu keberkahan bahwa suara yang pertama kali didengar oleh bayi adalah suara tauhid ya, karena di situ ada tauhidan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kemudian walaupun ini tidak begitu disepakati gitu, ketika orang akan dipendam dalam kubur, kan ya?
itu kan pada saat pengumpulan ya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu biasa melanjutkan azan ya, nah, sebelum kubur ditutup gitu ya. Kemudian juga pada saat terjadi sesuatu yang menakutkan, angin yang begitu keras gitu ya, hujan yang begitu lebat gitu. Ini juga disunahkan untuk azan ya. Dengan begitu diharapkan segera reda gitu. Itu azan disunahkan. Namun di sini ya yang dimaksud lebih kepada muadzin yang menyuarakan azan pada awal waktu, memanggil umat Islam untuk datang ke masjid dan sholat. Ya pakai toa boleh, ya pakai boleh ya, pakai toa nggak apa-apa. Bapak juga begini Pak, ada Sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzinul muhtasibu kasyahidil mutasaffiti bidanihi. Al-mu'adzinul muhtasibu, muazzin yang yang ikhlas ya. Muadzin al-muhtasib, jadi muadzin yang ikhlas. Kasyahidil mutasyahidi, kedudukannya seperti seseorang yang syahid, al-mutasahhidi bidami, yang berlumuran darah ya. Yang darahnya itu berlumuran. Ini begitu perbandingannya. Jadi berbahagialah orang-orang yang memang sering mengumandangkan adzan, gitu kan ya. Kan nggak perlu suara yang bagus, yang penting panggilan ini tersampaikan. Jadi dibandingkan kedudukannya sama dengan orang yang mati syahid, di mana darah berlumuran di seluruh tubuhnya. Idza mata, apabila orang tersebut meninggal, ya muazzin meninggal, lam yudawwat fi qabri, maka idawat dud itu kan dud itu ulat ya, dijadikan fi'il, yudawwat, yudawwin, yudawwat ya. Lam yudawwat ya, tidak tidak dimakan ulat ya. Dimakan fi qabri, dalam kuburnya. Berarti fisik badannya itu awet gitu ya, tidak busuk. Nah, ini salah satu keistimewaan orang yang sering mengumandangkan adzan pada setiap waktu sholat yang 5 waktu. Bisa boleh berebut tadi. Kalau perlu bergiliran, gitu ya, bergiliran, dan terdapat adzan. Ini ada siapa gitu ya. Kenapa? Karena kedudukannya tinggi banget gitu ya. Kedudukan tinggi banget sama dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu juga kan tergantung kepada keikhlasan juga. Karena sama dengan mati. Sebab orang yang mati syahid belum tentu dia itu masuk ke dalam surganya Allah. Ya, lihat dulu dia itu berperang karena apa, kan begitu. Ya, kalau dia perang untuk sesuatu di lain selain Allah, itu kan tidak. Makanya pernah satu saat gitu ya, ada orang yang dalam perang Uhud meninggal dunia. Itu Ummu Fadl mengatakan bahwa ini yang benar ini dia akan termasuk orang yang beruntung gitu, masuk surga. Nah, kata Nabi apa? Dari mana engkau tahu ya, bahwa orang ini ahli surga? Siapa tahu, katanya kata Nabi, ada omongan yang dia sampaikan itu menyakiti orang lain. Ya, ada omongan yang dia sampaikan, yang dia ungkapkan itu menyakiti orang lain. Ya. Ini apa namanya? Kembali kepada kebersihan pekerjaan yang lain, ya, amal yang lain. Ya. Ya, sama juga muadzin, umpamanya muadzin ya, belum
Ail mu'adzinu alladhi arada bi adzani wa yaqdahi lahu ajrun ka ajri syahid. Maksudnya kata Syekh Nawawi, al-mu'adzin orang yang mengumandangkan adzan, alladhi arada bi adzanihi yang menginginkan dengan adzan yang dikumandangkannya wajhallahi, ya, yaitu wajhallah, ya, semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Lahu ajrun, orang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala ka'ajri syahidi, seperti pahala orang yang mati syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan tidak akan dimakan oleh tanah, ya, tidak dimakan oleh tanah. Termasuk orang yang hamatul Quran, orang yang senantiasa menjaga Al-Quran itu, dia pun termasuk orang yang akan tidak termakan oleh tanah. Jadi nggak mau ular tanah itu memakan tubuhnya. Ya, orang yang menjaga Quran itu, ya, orang yang mengajarkan Al-Quran ikhlas, ya, ini orang yang juga tidak akan dimakan oleh ular tanah. Dan para ulama-ulama yang memang istiqomah. Maksud saya Nawawi mengarang kitab ini kan, mengarang kitab ini, pensyarahnya beliau itu ketika ada perluasan wilayah untuk Masjidil Haram, itu kan digali itu, ya, tubuhnya tetap utuh, tetap utuh tubuhnya. Karena memang ya beliau kan luar biasa. Jadi ini pengarang kitab ini orang Indonesia, ya, orang Tanara itu, daerah Banten. Ini kan orang luar biasa, ya. Mengarang kurang lebih ada 114 kitab bahasa Arab, ya, seperti itu, 114 kitab, dan hampir semuanya sudah dikasih oleh ulama Azhar waktu itu. Maka kitab-kitab beliau dibaca di Asia, di Afrika, ya, termasuk kawasan Amerika juga dibahas, dan Eropa. Ini orang yang luar biasa, ya, tokoh yang luar biasa, yang memang beliau juga pernah ngajar di Mekah, di Halaqah di Masjidil Haram. Wajar kalau tubuhnya itu yang sudah ratusan tahun meninggal, ya, tetap utuh. Orang yang memang ikhlas. Bahkan ada satu kisah dalam biografi beliau, itu beliau kalau nulis kitab dalam keadaan gelap pun bisa, karena ininya bercahaya, ya, jadi jari ini bercahaya sehingga terang, ya. Nah, ini kan waliullah, ya, itu nggak mungkin kalau dia waliullah, itu waliullah. Dan memang diakui, ya, sampai Profesor Dr. Nurholis Majid mengakui bahwa sampai saat ini belum ada orang Indonesia yang sebanding dengan Syekh Nawawi, ya, dengan karya tulisnya, gitu, ya, karya tulis ilmiahnya yang bisa dibaca oleh semua penduduk yang ada di muka bumi ini. Susah orang yang menulis sampai 114 kitab, gitu, ya. Dan itu diakui, bukan sembarangan, diakui oleh kalangan ulama Al-Azhar. Termasuk dia menulis tafsir, ya. Tafsir Munir, ya. Tafsir Munir sudah tulis itu 2 jilid. Jadi dia luar biasa. Orang yang menulis tafsir nggak sembarangan, ya. Dia tahu persis berbagai jenis ilmu yang ada yang dibutuhkan memakai Al-Quran. Ilmu nahwu sharaf, bayan badi'nya, mantiknya, dan sebagainya. Nah, termasuk Syekh Maliki juga sama, tubuhnya tidak hancur. Jadi ketika dibuka tubuhnya itu nggak hancur tubuhnya. Itu Syekh Maliki paling belakangan. Ini yang keempat, jadi yang termasuk orang yang sangat dibenci oleh iblis adalah para muadzin. Ustaz Mustafa akan benci, dibenci oleh iblis. Kenapa? Tiap hari mengajak orang untuk
masjid. Wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama. Yang kelima, yang sangat dibenci oleh iblis adalah muhibbul fuqara, orang yang menyintai kalangan kaum fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal yatama, dan anak-anak yatim. Ya, ini juga sangat dibenci oleh iblis. Ya, karena dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan apa? Carilah aku di antara kalangan kaum fakir miskin, gitu kan ya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka datangilah ya kelompok-kelompok fuqara dan masakin. Makanya dalam satu hadis itu yang sahih, Allah mengatakan, kenapa ketika aku sakit kamu tidak jadi? Kenapa ketika aku kedinginan kau tidak memberikan aku pakaian? Ya. Itu kan ketika ditanya kan Allah itu maha kuasa kok minta minta sesuatu, itu maksudnya apa? Kita hendaknya dekat kepada orang-orang fakir dan miskin. Kenapa? Kembali ke hadis Nabi, kalau fakir ayatuna kufran, ya, kefakiran itu nyaris menjadikan orang menjadi kufur. Makanya ketika kita mendekati kaum fakir miskin, kita membela iman mereka itu jangan sampai runtuh. Ya, seperti itu. Termasuk kalangan yatama. Kita kan masih ingat banget tuh. Kata Nabi apa? Anda bakal fil yatim kahatai fil jannah. Saya dan orang yang menanggung ya beban anak yatim seperti dua jari di surga. Ya, jadi dua jari yang berdekatan. Artinya apa? Ya orang-orang yang peduli kepada kalangan yatim itu pahalanya luar biasa. Nah, ini kan fuqara masakin. Ya. Ini dua kelompok yang berbeda. Gitu. Karena kita menyamakan padahal beda. Ya. Makanya dalam mustahil zakat itu penyebutannya kan dua yang berbeda. Lil fuqara wal masakin. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, beda. Kenapa? Kata Imam Syafi'i yang namanya fuqara itu orang yang penghasilannya ya tidak memenuhi kebutuhannya di bawah 50%. Umpamanya orang butuh 100 tapi 100 gitu, tapi yang dia dapat hanya 40. Itu fuqara ya. Kalau miskin itu apa? Orang yang kebutuhannya ya hanya terpenuhi di atas 50%. Umpamanya dia tapi nggak sampai penuh gitu. Umpamanya dia itu butuh 100 tapi yang dia dapat cuma 60 atau 70. Itu namanya miskin. Itu menurut Imam Syafi'i ya. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal terbalik dia. Maknanya beda. Ya, terbalik dengan pemahaman Imam Syafi'i. Jadi memang beda ya. Ya, antara fuqara dan masakin itu beda. Nah, yatim siapa yatim? Yatim itu anak yang kehilangan bapak karena meninggal dunia, sampai usia balik. Kalau udah balik, bukan yatim lagi. Ya, kalau udah balik bukan yatim lagi. Mereka sudah dianggap bukan yatim, karena sudah dianggap mampu untuk mencari penghidupan. Makanya dalam fikih termasuk masalah ini, umpamanya ada orang kafir, gitu ya, masuk Islam, gitu, masuk Islam, anak-anaknya yang masih kecil, dia udah ikut, ya, atau udah ikut dalam agama Islam, gitu, karena belum balik. Tapi kalau dia sudah balik, nggak bisa, ya. Gak bisa karena bapaknya masuk Islam otomatis dia muslim, enggak.
itu agak berbeda tuh. Artinya ketika dia udah balik, kita dia sudah balik, kita berikan, nah kita menempatkan sebagai fuqara sakit, bukan menempatkan sebagai yatim karena dia bukan yatim, dia bukan yatim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i, bergaul ya bersama kalangan fuqara itu termasuk tawadhu, ya, kerendahan hati. Wa huwa min afdhalil jihadi, bergaul kepada orang fakir tersebut ya, min afdhalil jihad, termasuk ya jihad yang paling utama. Kenapa begitu? Maksudnya begini, orang kalau bergaul dengan orang-orang kaya, walaupun nggak semua ya, tapi umumnya dia akan terpengaruh pada kubur dunia, cinta pada dunia. Dia gaulnya sama orang-orang kaya, gitu ya. Maka akan ada kecenderungan untuk kubur dunia. Sebab biasa orang-orang kaya itu ya gaya hidupnya ya itu berbeda, di mana dia makan, kemudian pakaian yang dia pakai, nah, itu pasti berbeda. Ya sehingga muncul yang namanya kubur dunia. Ya. Sementara kalau orang bergaul dengan kalangan fuqara, maka dia cenderung untuk tidak menyintai dunia. Kenapa? Karena orang fakir itu dalam segala hal ya mereka sederhana, makan sederhana, pakaian sederhana, gaya hidupnya juga sederhana. Ya. Ini kan ambil garis umum ya. Ada juga orang-orang kaya yang baik, gitu ya. Baik mengajak dia bergaul atau orang yang bergaul dengan dia ke arah yang baik. Tapi memang dalam banyak hadis Nabi memerintahkan kita untuk bergaul kepada kalangan fuqara dan menjauhi kalangan agniya. Ya, artinya sampai berteman dekat gitu dengan kalangan agniya ini memang Nabi tidak anjurkan. Karena memang nanti yang muncul itu banyak hal yang muncul, cinta dunia, kemudian kepengen seperti dia, ya hidup serba enak gitu kan ya. Nanti bisa jadi ada muncul niatnya nggak bagus, ya umpamanya penyelewengan keuangan dan sebagainya, itu bisa terjadi begitu. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan Imam Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu qala li kulli syai'in miftahun, setiap sesuatu mempunyai kunci. Wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara, kunci surga adalah cinta kepada kalangan miskin dan fakir. Rawahullah, hadis diriwayatkan Ibnu Lar. Ya. Jadi kalau kepengen masuk surga, ya maka cintailah orang-orang miskin dan fakir. Ya, memberikan kebutuhan mereka seperti itu. Dan memang nanti yang paling dulu masuk surga orang fakir miskin. Ya, karena mereka kan lebih cepat hisabnya. Ya, hartanya nggak ada yang sedikit, ya cepat beli kan ya. Ya, duitnya berapa? Harga berapa? Dibanding segini-gininya nih. Ya udah, ya itu kalau orang kaya kan lama bener, dihisab dulu dia berapa kekayaannya, didapat dari mana, dibelanjakan buat apa, itu kan semua dirinci. Ya. Bukannya angkanya yang gede, tapi sampai angka yang kecil, sampai 1 rupiah pun itu diperhitungkan, dihisab. Maka nanti lama itu orang yang kaya akan lebih lama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi Allah Sulaiman kan agak lama dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman itu lebih lama dia hisabnya. Kenapa? Kekayaannya luar biasa. Yang berikutnya yang dibenci oleh Ibnu Wadhu qalbin rahimin fi jami' umuri ibadillahi la siyam 'abdul ma'asi. Orang yang
fi jami' umuri ibadillah, pada semua urusan hamba-hamba Allah, la siyama ahlul ma'asi, lebih-lebih adalah orang yang sering berbuat maksiat. Ya. Nah, karena susah nih kita nih. Kita ini cenderung kalau orang-orang yang ahlul maksiat itu kita cenderung memojokkan, bukan merangkul. Ya. Jadi kalau orang yang kita lihat ahlul maksiat, umpamanya dia ini orang yang peminum gitu ya, gitu. Itu kecenderungannya disisihkan, ya, disisihkan, ya, tidak dirangkul. Nah, padahal di sini apa? Seharusnya orang-orang semacam itu mesti dirangkul, ya, diajak, gitu. Jangan dibiarkan. Karena boleh jadi mereka seperti itu tidak tersentuh oleh nilai-nilai agama, gitu ya. Ini yang begitu terjadi ya, kita begitu. Maka dulu saya pernah itu ketika tahun-tahun berapa, tahun 89 ya, saya ada 3 bulan di daerah angka pojokan gitu. Itu saya selalu dengan qalbun rahim. Yang kemudian mereka diusir dari masjid, karena ibu diusir gitu ya. Dimarahi, akhirnya mereka berpendapat bahwa masjid ini buat orang dewasa doang. Dan begitu terjadi. Karena nanti ada pintu surga namanya Babul Farah. Babul Farah itu pintu surga untuk orang-orang yang mengasihi anak-anak. Kalau Babul Royan kan untuk para yang kuasa tuh. Alai Babul Duha, orang yang rajin sholat duha. Itu ada sendiri gitu. Ya. Jadi orang yang rajin sholat duha tiap kali di duha, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat gitu. Nanti di hari kiamat akan dipanggil, ya. Ya mudah makin duha, wahai orang-orang yang mengudahkan duha, masuk pintu ini. Ya. Makanya rajin duha, gitu ya, rajin duha. Karena memang ada spesial gitu. Ada pintu namanya pintu surga, Babul Duha. Ya, pintunya pintu duha. Wal mutawaddi'u lil haqqi, yang ketujuh orang yang dibenci oleh iblis adalah orang yang tawadhu, ya, merendahkan hati lil haqqi, untuk kebenaran. Ya. Jadi tawadhu, ya, lil haqq, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau rendah diri nggak boleh. Ya, kita itu tawadhu bukan rendah diri tapi rendah hati. Kalau rendah diri namanya minder, itu nggak boleh. Ya. Kita harus punya keyakinan, jangan rendah diri. Itu makanya ini saya kurang pas dengan makna merendahkan kita, merendahkan hati. Ya, nggak sombong gitu, tidak sombong untuk hak, ya, pada kebenaran. Qala al-Qushairi, Imam al-Qushairi ini beliau salah seorang ulama yang memang concern pada tasawuf, ya. Makanya ada tulisan beliau Pak, Risalatul Qushairi, Risalah Qushairi, ya. Wa tawadhu wal istislamu lil haqqi. Tawadhu adalah tunduk, ya, istislam tunduk, lil haqqi, kepada kebenaran. Wa tarkul i'tiradi 'ala hukmi, dan tidak menentang atas kepastian hukum. Jadi tawadhu secara umum. Jadi dia itu apa? Tunduk patuh pada kebenaran dan tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nasyabi ta'atillahi ta'ala, dan yang dibenci oleh iblis adalah anak muda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyabun muti'un lillahi masyarri wal kibari, yaitu pemuda yang menaati, ya, Allah sejak kecil sampai dewasa. Ini pemuda yang apa? Yang disebut Nabi termasuk orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti, ya. Jadi beliau satu hari lazil illa zillullah. Jadi
orang yang nanti mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu anak-anak muda. Ya. Sebab kalau orang tua ke masjid ya biasa itu. Orang tua ke masjid lagi ibadah ya biasa. Ya. Tapi anak muda yang taat itu luar biasa. Kenapa begitu? Karena anak muda ini energinya sedang besar-besarnya. Kalau salah menempatkannya, maka akan salah jalan. Ya. Nah, misalnya gini Pak, dalam gerak kaki mulai anak muda, ya, hayatkah kehidupan umat. Itu dalam kitab Izzatun Nasyid yang ditulis oleh Mustafa Al-Hulayaini, seorang ulama dari Lebanon, namun dia besar di Al-Azhar. Itu dia katakan begitu. Jadi inna fi yadikum amrul ummah, di tanganmu anak muda amrul ummah, persoalan umat. Wa fi aqdamikum hayatah, dan dalam kekuatan kakimu itu, ya maksudnya ya kekuatan kaki itu kan tempat berpijak kaki. Itu hayatah kehidupan umat. Jadi kalau anak muda udah nggak ada di masjid, repot lah. Ya, menandakan ini umat yang nggak bagus. Kegiatan-kegiatan kagak ada, sebenarnya rumahnya nggak ada kegiatannya. Di masjid, di musola, ini alamat itu. Ya, alamat masa depannya nggak bagus. Kalau ini tempat pembinaan di masjid, betul pembinaan. Ya. Kalau kita yang lagi begini kan cuma tinggal ngurusin, artinya kita bisa meninggal enak gitu kan ya, dengan bekal ilmu gitu, ibadah kita bagus. Anak muda tuh harapan kita besar juga buat mereka, untuk mereka. Wa akilul halal, yang juga menjadi musuh iblis adalah akilul halal, orang yang makan makanan atau minuman yang halal. Ini langka ya kan, udah langka bener ini untuk makan yang halal. Baik halal cara mendapatkannya maupun halal pada zatnya. Ya, halal pada zatnya. Bahkan halal itu bisa dua, bisa halal karena zatnya. Umpamanya ini air, ini halal, secara zat halal, ya, karena nggak ada sesuatu yang dilarang agama di sini, zat-zat yang nggak boleh. Ini halal zatnya. Ada halal cara mendapatkannya. Ini air ini, ya, kalau milik orang lain, saya ambil, maka ini menjadi haram. Padahal secara zat dia itu halal, suci, gitu kan? Suci, dia halal. Tapi kalau punya orang lain, saya ambil, maka ini menjadi haram. Ini namanya halal atau haram dari cara mendapatkannya. Nah kita gimana kita gitu ya mendapatkan sesuatu? Ini setan benci banget itu. Setan marah benar kalau kita dalam hidup ini sangat menjaga kehalalan apa yang kita dapatkan. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, la yaqbalu sholatan bi jawfi luqmatul haramin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang fi jawfihi, yang di dalam rongga orang tersebut luqmatul haramin, ada satu bagian kecil atau suap dari yang haram. Jadi terima. Ya. Nah ini begini. Diumpamakan dalam satu kitab yang itu pasti itu kalau pakaian umpamanya pakaian yang kita beli ada satu rupiah saja ada yang dari yang haram, maka ketika kita pakai itu sholat nggak bisa terima sholat itu. Ya, sholat kita nggak terima. Itu pakaian. Bagaimana kalau makanan minuman? Kenapa? Kata penelitian tersebut, dia akan menjadi darah dan darah mengalir semua tubuh.
berarti tubuh kita itu haram semua. Ya, karena yang kita konsumsi adalah dari sesuatu yang haram. Ya, jadi ini menjadi warning buat kita, ya, warning buat kita semua bahwa hendaklah kita menjaga, ya, apa yang kita dapat, apa yang kita makan itu dari yang halal, ya. Dengan demikian sholat kita itu benar, ya. Makanya ada yang mempertanyakan itu, kok ada orang sholat tapi maksiat jalan terus, ya. Kunci di sini bukan hanya urusan masalah benar tidak sholatnya, ya. Walaupun itu menentukan juga cara wudhunya benar atau enggak, sholatnya benar atau enggak sesuai dengan aturan, tapi juga terkait dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, ya, apa yang dia dapat dari kehidupan ini. Kalau itu dari yang haram, ya sholatnya ya nggak berfungsi, ya nggak berfungsi. Ya, maka orang itu aktif banget kan. Jadi pernah kan Sayyidina Abu Bakar sampai memuntahkan apa yang dia makan. Karena apa? Karena ketika dia tanya mana nih, oh nggak jelas ini, maka Abu Bakar sampai dimasukin jarinya agar apa yang tadi dia makan, susu yang diminum keluar. Karena dia tidak kepengen, gitu ya, beliau nggak kepengen ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Ya, dalam hadis lain itu makanan haram nanti yang paling berhak untuk menyelesaikan api neraka. Ya, jadi tidak ada satupun daging yang tumbuh dalam tubuh kita dari sekian haram kecuali api neraka akan membakarnya. Ini para hadirin yang saya hormati yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti baru kita masuk ke surga, ya, yang ketujuh, dua orang anak muda yang bergaul atas dasar cinta kepada Allah. Ini dibenci oleh iblis. Nah, inilah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan kepada para jemaah, sehingga kita sedapat mungkin berusaha untuk terus memperbaiki, ya, hal-hal yang kita lakukan setiap hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh iblis, ya. Melaksanakan semua hal yang baik. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang sempurna yang saya sampaikan, karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru yang salah, saya minta untuk dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam.